Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue Putri lagi-lagi. Sebelumnya maaf banget kalau misalnya kualitas videonya sedikit menurun gitu, karena ini direkam pakai kamera depan HP. Karena biar cepet aja gitu ngedit sama bikin videonya, jadi kayak cepet diupload juga dan kalian seneng. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang premis. Ini banyak banget yang request di Instagram aku dari DM, question box, dan itu banyak banget yang minta buat bahas premis. Nah, jadi premis itu apa sih? Terus gunanya apa? Dan cara buatnya gimana? Bakal kita bahas di video ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Yap, sebelum mulai aku mau ngingetin kalian buat jangan skip iklannya. Kalau misalnya kalian mau support aku, nggak perlu ngeluarin duit banyak-banyak, cukup jangan skip iklannya, tonton sampai habis. Oke, kita langsung mulai pembahasan tentang premis. Premis itu apa sih? Jadi premis itu adalah langkah awal sebelum kita mulai menulis. Dia kayak konsep, intisari, kesimpulan. Pokoknya sepanjang apapun cerita kamu, intinya adalah premis itu. Premis biasanya berbentuk kalimat singkat yang menggambarkan tentang seluruh kejadian yang dialami oleh tokoh utama. Jadi ini kayak cukup tokoh utamanya aja. Kalau misalnya kalian punya banyak tokoh utama, itu kalian juga bisa memungkinkan punya banyak premis juga, karena setiap tokoh kan mengalami kejadian yang beda-beda ya kan. Mungkin aja. Cuman saran aku sebaiknya kalian bikin cerita yang benar-benar fokus gitu loh kepada satu tokoh utama, atau misalnya dua tokoh utama gitu. Soalnya kalau misalnya semakin banyak tokoh utama, maka cerita kalian akan semakin melebar dan meluas kemana-mana. Takutnya nanti malah jadi nggak fokus. Nah, terus fungsi premis ini apa sih? Nah, dari premis ini tuh kita bisa tahu gambaran besar konflik utama cerita kita tuh tentang apa. Terus kita juga udah tahu akhir cerita kita nih bakal berakhir kayak gimana gitu. Jadi nggak ada kata-kata kayak bingung nih abis ini adegan apa ya ditulisnya, abis ini tokonya harus kayak gimana ya gitu. Atau kayak writer's block, itu kayak nggak mungkin kalau misalnya kalian udah bikin premis yang bener. Nah, terus gimana sih caranya bikin premis? Jadi, kalau misalnya kalian search cara membuat premis di Google ataupun di YouTube, itu banyak banget rumusannya. Tapi aku udah nemu rumusan yang paling mudah dan menurut aku ini cocok banget buat aku dan mungkin cocok juga buat kalian karena ini simple dan gampang banget buat dimengerti. Jadi, rumusannya yang pertama adalah karakter ditambah tujuan ditambah halangan. Nah, yang pertama itu karakter. Karakter di sini tuh maksudnya siapa? Siapa yang bakal kalian ceritain? Siapa yang ada di cerita kalian? Siapa tokoh utamanya? Siapa yang ngejalanin cerita ini? Karakter utamanya ini tuh harus spesifik gitu. Kayak misalnya dari namanya, misalnya namanya adalah Alena gitu. Terus kayak karakternya ini kayak gimana? Misalnya Alena adalah gadis periang gitu kan. Terus kayak apa yang sedang terjadi di kehidupannya dia gitu, lingkungannya dia kayak gimana masa lalunya, terus juga kenapa dia bisa sampai seperti ini gitu. Nah, misalnya kita coba ambil dari karakter novel Lilinnya si Sani. Mungkin kalian udah ada yang baca. Di situ karakternya itu namanya Alena. Alena seorang anak broken home yang tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya. Itu kan jelas kan ya kayak penggambarannya. Nah, saran aku tuh kalian kalau bikin karakter tuh harus yang kayak menarik gitu, yang bikin pembaca tuh simpati gitu, dan kayak kalau bisa karakternya itu kayak unik gitu, jadi kayak nggak ngebosenin gitu. Nah, terus kita lanjut ke tujuan. Tujuan ini tuh adalah keinginan si tokoh. Si tokoh mau ngapain sih di cerita ini? Dia pingin mencapai apa? Tapi pencapaian yang kayak bukan sembarang pencapaian, jadi kayak pencapaian yang benar-benar harus dia capai. Jadi tujuan ini nih harus ada, karena kalau misalnya nggak ada tujuan, cerita ini nggak bakal berjalan ya. Jadi tokohnya diem aja gitu di situ, kayak kehidupannya ya seperti biasa aja, kesehari-hariannya dia. Jadi kalian harus nambahin tujuan yang akhirnya membuat si tokoh itu jadi gue pengen kesana gitu. Cuman kan harus jelas ya, kayak tujuannya nggak mungkin tiba-tiba si tokoh kayak gue mau kayak gini gitu, nggak mungkin kan, harus ada pemicunya juga gitu. Jadi kayak
kalau bisa tujuannya tuh harus kayak mendesak gitu, yang bikin kalau misalnya dia nggak bisa mencapai tujuan itu, dia nih bakal kayak gini, dia bakal kehilangan ini gitu. Atau kayak kalau misalnya dia nggak bisa nyapai tujuan itu, kayak hidupnya berakhir gitu. Pokoknya bikin si tokoh ini tuh kayak terdesak. Ini kan tadi aku ngambil dari ceritanya Sunny yang Lilin kan ya. Alena seorang anak broken home yang tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya. Dia ingin merasakan bagaimana rasanya dicintai oleh kedua orang tuanya. Terakhir itu ada halangan itu kayak konflik gedenya gitu loh. Kalian pasti udah ngerti lah ya konflik utama ceritanya itu. Nah, kalau bisa tuh konfliknya itu tuh kayak ada di tengah-tengah cerita gitu. Jadi kayak dia udah mau masuk ke tujuannya dia, tiba-tiba dia ketemu konflik itu gitu loh. Jadi ya ada di tengah-tengah, karena kalau misalnya ada di awal kayak rasanya aneh aja gitu, kayak dia udah punya halangan, jadi kayak ya ngapain gue ngecapai tujuan itu gitu, orang susah di awal aja udah ada halangannya gitu. Jadi saran aku lebih baik kalian taruh halangan itu kayak ada di tengah-tengah gitu loh. Nah, contohnya kayak gimana sih? Balik lagi tadi ke novelnya si Sunny yang Lilin. Tadi adalah Alena, seorang anak broken home yang tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya, ingin merasakan rasanya dicintai oleh kedua orang tuanya. Halangannya tapi dia menderita penyakit ganas. Nah, kayak sampai sini ngerti lah ya kayak bentuk premis itu kayak gimana. Jadi ada karakter, ada tujuan, dan juga ada halangannya. Dan ketika kalian udah berhasil menyusun 3 unsur ini, kalian bisa lanjut buat nyusun penyelesaian ceritanya. Kayak gimana sih akhir cerita ini, itu udah bisa kalian susun. Biar nanti buat ke sinopsis, outline, dan sampai nulis ceritanya kalian kayak udah lancar aja gitu. Tinggal jalan, tinggal gas, ngeng gitu. Oke, ini tuh kayak tips dari aku, mungkin bisa ngebantu kalian buat nentuin ide atau konsep cerita kalian di premis kalian itu. Jadi yang pertama, kalau bisa ide ceritanya itu harus menarik, beda dari yang lain. Terus dari segi karakter, itu yang bikin pembacanya tuh simpati. Terus juga karakternya tuh memorable gitu loh. Kayak kalau misalnya kalian inget cerita ini, oh kalian langsung inget gitu, oh ini yang si Aldi kan, oh Aldi yang suka makan kan, yang gini-gini gitu. Jadi kayak benar-benar mudah diingat karena dia unik gitu, dan kayak bikin pembaca simpati gitu. Jadi kalian coba pikirin karakter apa sih yang disukai sama pembaca tapi juga unik, jadi kayak dikenang gitu loh sama pembaca. Terus selanjutnya pastinya membuat penasaran. Coba kalian lihat 3 unsur awal itu. Kalau misalnya kalian udah baca-baca dan kalian yakin ini udah bikin penasaran, baru kalian bikin unsur keempat yang aku bilang penyelesaian itu. Jadi kalian harus yakin dulu unsur 1, 2, 3 itu tuh bener-bener bikin penasaran. Kayak anjir nanti nih si tokoh berhasil nggak ya buat nyapai tujuannya gitu. Nah kalau misalnya pembaca udah berpikir kayak gitu, berarti selamat, kamu berhasil buat pembaca penasaran. Terus juga konflik yang jelas dan kuat. Jadi kalian harus pikirin konflik kalian matang-matang, karena kayak konflik itu juga salah satu pondasi cerita ya. Kan kita kalau mau ngebangun bangunan yang kuat kan pondasinya juga harus kuat. Sama kayak cerita kalian, kalau misalnya cerita kalian mau kuat dan bagus gitu, konfliknya juga harus kuat dan kayak jelas gitu loh guys. Nah terus terakhir yang pasti ada pelajaran yang bisa diambil dari cerita kalian. Kalian mau nyampein pelajaran apa sih di cerita itu? Jadi kalau bisa kalian pikirin juga, kira-kira gue nulis cerita kayak gini ada manfaatnya nggak ya buat yang baca gitu. Yaps, jadi segini aja pembahasan tentang premis. Pastiin kamu udah bikin premis sebelum kamu nulis cerita, biar kamu nggak writer's block dan bingung ini ngelanjutin ceritanya kayak gimana, atau kayak tiba-tiba konfliknya meluas kemana-mana, kayak ceritanya jadi nggak jelas gitu. Pastiin kamu bikin premis dulu biar cerita kamu lebih fokus, terarah, dan enak dibacanya. Jadi ngejelasin ke orangnya juga gampang, cerita lu tentang apa sih? Oh cerita gue tentang ini gitu. Jadi kayak nggak belibet gitu ngejelasinnya, kayak langsung oh menarik banget gitu. Jadi orang tuh langsung sampai gitu ceritanya tuh kayak gimana ke otak dia. Yap, jadi segini dulu video tentang premis. Kalau misalnya ada yang nggak kalian ngerti, kalian bisa komen di bawah, nanti bakal aku bales-balesin. Dan jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Makasih yang udah nonton. Bye-bye!